أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. An-Nahl ayat 14. Dialah Allah yang memudahkan laut supaya kamu dapat memakan darinya daging yang lembut. Allah mudahkan kamu agar kamu mendapatkan daging hewan, ikan dan sejenisnya yang lembut di lautan itu. Supaya kamu juga mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai, semisal mutiara, marjan, dan perhiasan lainnya yang kamu ambil dari laut. Dan kamu lihat kapal berlayar padanya, membelah lautan. Supaya kamu mencari karunia-Nya. Dengan kapal itu, kamu bisa meraup banyak keuntungan dalam perniagaan, baik transportasi maupun sarana angkutan lainnya. Dan supaya kamu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah pada ayat ini adalah bahwa Dialah Allah yang menundukkan laut, airnya beserta semua yang dikandung di dalamnya, yang luasnya bagi Indonesia dan bagi dunia 2/3 dari daratan. Ada banyak nikmat di sana. Untuk satu tujuan, agar kamu bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah yang telah menundukkan semuanya buat kamu. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. An-Nahl ayat 15. Dia mengadakan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak menggoncangkan kamu. Allah menakdirkan bumi agar perputarannya tidak menggoncang. Dan dijadikanlah gunung sebagai pasak agar bumi stabil di atas porosnya. Dia mengadakan sungai-sungai. Air sungai bukan cuma bisa kita minum airnya dan untuk pengairan kebun dan sawah kita, tetapi juga menjadi sarana transportasi sungai. Dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk jalan. Di atas bumi pun Allah berikan jalan-jalan agar kita bisa berjalan di atasnya dengan mudah. Dan kita mendapatkan petunjuk arah menuju yang kita tuju. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang membuat kita mudah berjalan di bumi ini. Karena gunungnya tidak goncang, dan ada sarana transportasi juga lewat sungai dan juga transportasi di atas daratan sehingga mudah kita mencapai tujuan kita. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. An-Nahl ayat 16. Dia mengadakan tanda-tanda. Di siang hari ada banyak tanda-tanda dan rambu-rambu jalan untuk bisa kita lalui. Dan di malam hari
Dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk jalan. Hidayah dari ayat ini. Allah menyempurnakan jalan kita menuju arah dengan memberikan tanda-tanda dan rambu-rambunya di siang hari. Begitu juga menjadikan bintang di malam hari sebagai tanda bagi para musafir agar sampai pada tujuannya. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. An-Nahl ayat 17. Apakah Allah, zat yang menciptakan itu semua, sama dengan Tuhan-Tuhan fiktif yang tak dapat menciptakan dan menjadikan apapun? Apakah kamu tidak mau memikirkan hidayah dari ayat ini? Satu-satunya yang maha menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, terutama petunjuk jalan menuju arah yang kita tuju. Allah yang menjadikannya. Maka tidaklah pantas disekutukan untuk disembah, untuk diibadahi bersama yang lain. Yang lain yang tidak menciptakan dan tidak menjadikan sesuatu yang diciptakan yang bermanfaat untuk manusia dan makhluknya. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. An-Nahl ayat 65. Allah menurunkan air dari langit. Dan dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Tadinya ini lahan kosong, lahan mati, tandus, kering, kerontang. Kemudian diturunkan hujan menjadi lahan hidup dan hijau, penuh pepohonan, buah-buahan, dan hewan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda tentang keesaan Allah yang mampu satu-satunya menghidupkan setelah matinya manusia di hari kebangkitan kelak. Dan ini hanya bisa diterima bagi kaum yang mau mendengarkan kebenaran, yang menggunakan pendengarannya. Hidayah pada ayat ini. Allah sebagaimana telah menghidupkan tanah yang mati, kering dan kerontang menjadi subur dan hijau. Semudah itu bagi Allah membangkitkan manusia dari matinya bagi kaum yang mau mendengarkan kebenaran Al-Quran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran bagimu. Unta, sapi, kambing, hewan ternak. Ada pelajaran di situ. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya yang keluar di antara kotoran dan darah. Ada kelenjar susu yang keluar di usus besarnya. Banyak kotoran. Dan di antara darah. Yang keluar adalah susu yang bersih, yang mudah bagi orang-orang yang mau meminumnya. Keluar dari tubuh hewan tersebut, hewan ternak tersebut, susu yang bisa langsung diminum tanpa proses yang rumit
dan mudah untuk ditelan di tenggorokan. Hidayah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah memberikan pelajaran lewat hewan-hewan ternak di sekitar kita yang memberikan minuman susu segar yang bisa langsung diminum dan mudah. Dan ini semua adalah rezeki untuk disyukuri. Karena Allah lah yang telah menciptakan semuanya. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. An-Nahl ayat 67. Dari buah kurma dan anggur, kami menjadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sebelum turun ayat pengharaman, orang-orang musyrik menjadikan khamar yang terbuat dari anggur sebagai nikmat yang memabukkan. Tetapi ada orang yang berakal setelah pengharaman, kemudian menjadikan anggur sebagai minuman yang nikmat tanpa memabukkan, lagi lezat. Sesungguhnya pada nikmat-nikmat yang telah Allah bentangkan itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan, keesaan Allah, dan sekaligus menjadi bukti kebenaran bagi yang ingin mendapatkan pelajaran. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. An-Nahl ayat 68. Tuhanmu, wahai Muhammad, mewahyukan atau mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan sebagian dari apa yang mereka jadikan atap, di ruangan-ruangan atau rumah-rumah atau kandang-kandang yang dibuat oleh manusia dan yang dijadikan atap bagi manusia. Hidayah dari ayat ini adalah Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan sarang lebah dengan semua ketertiban, keteraturan, dan mekanisme yang terjadi di dalamnya agar dapat pelajaran dari sarang lebah itu. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. An-Nahl ayat 69. Kemudian wahai lebah, makanlah dari semua macam buah-buahan, hisaplah sarinya. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu, jalan yang telah dimudahkan untukmu, dan kamu akan dapat kembali tanpa tersesat. Dalam menempuh perjalanan itu, berendah dirilah kepada Allah. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, putih, kuning, merah, bahkan hitam dan lain-lain. Dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia
dengan izin Tuhannya. Ada sumber penetralisir berbagai penyakit. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, di balik semua perbuatan-perbuatan lebah, terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang mau berpikir tentang perilaku lebah. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. An-Nahl ayat 72. Allah telah menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri sehingga kamu merasa nyaman. Dan Dia menjadikan dari istri-istrimu itu keturunan anak-anak sampai kepada cucu-cucu. Dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka patutkah mereka beriman kepada yang batil, kepada yang salah? Dan patutkah mereka kufur, tidak berterima kasih kepada nikmat Allah dalam bentuk bersyukur dan hanya beribadah kepadanya dengan segala keesaannya? Hidayah dari ayat ini bahwa Allah lah yang satu-satunya pantas untuk disyukuri dalam bentuk mengesakannya dalam peribadatan. Karena Dia yang telah menjadikan pasangan dari jenis manusia, dan dari pasangan lahir keturunan-keturunan yang membawa kebahagiaan. Jadilah hamba yang pandai bersyukur.